Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Herlina Pratnya Pratiwi, NIM 21110313887 dari kelas 4N absen 26. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran saya terkait menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPA. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Sehat. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dan nyanyikan lagu wajib dulu ya. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Baik teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Itu berdoa. Berdoa selesai. Garuda Pancasila, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih ketua kelas, dipersilakan untuk duduk. Anak-anak yang lain kita boleh duduk ya. Nah, jadi di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kalian bisa lihat teman-temannya di sekitar. Apakah semua hadir? Hadir. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau bermain kelereng? Pernah. Pernahkah kalian melihat atau memperhatikan kelereng itu menggelinding? Pernah. Apakah anak-anak tahu mengapa kelereng itu bisa menggelinding? Tidak. Tidak. Ada yang tahu apa tidak? Tidak. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Chandra bahwa kelereng itu menggelinding dikarenakan tergelincir atau adanya gaya. Nah, jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai apa itu gaya dan apa pengaruhnya bagi benda di sekitar kita serta apa manfaatnya. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyediakan video permasalahan, jadi kalian bisa menyaksikan video tersebut dengan baik dan bisa menyiapkan beberapa pertanyaan. Ayo Dit, hati-hati ya, tendangnya jangan kenceng-kenceng loh. Oke bos, ayo Dit. Selamat makan siang Bang Jarwo. Awas ya, kalau kamu bikin masalah. Iya Bang, tenang aja. Bos, bos, kenapa?
Ayo. Baik, apakah kalian sudah memperhatikan dengan baik? Sudah. Apakah ada dari kalian yang mempunyai pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, kepada Arisya dipersilakan. Mau bertanya Ibu, apa pengaruh tendangan dengan gerakan bola? Mulai hari ini. Pertanyaan dari Arisya itu sangat bagus sekali ya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa memaparkan pertanyaannya. Iya, Chandra? Kenapa bolanya pas ditendang itu bergerak? Iya, bagus sekali ya pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti bisa kalian jawab saat kalian mengerjakan LKPD atau evaluasi. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik dan kalian bisa menjawabnya bersama kelompok. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini sudah membentuk kelompok? Sudah. Apakah sudah nyaman dengan kelompoknya? Sudah. Sangat nyaman. Baik, jadi Ibu akan membagikan LKPD. Bisa bersama-sama dengan kelompoknya. Untuk kelompok 2, nah untuk petunjuk penggunaan dari LKPD sudah tertera di LKPD-nya, jadi kalian bisa langsung membaca dan memahami apa saja petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Baik, silakan mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Nah, apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu? Sudah. Baik, silakan ditaruh di atas meja. Bola. Dan perhatikan langkah pengerjaan kegiatan yang pertama. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak. Ini mau mencoba permukaan yang miring, Bu. Baik. Nih, sepengamatan. Bagaimanakah hasilnya? Bola menggelinding dengan cepat. Ya, benar sekali. Betul, Pak. Sudah? Sudah. Untuk kelompok 1, apakah sudah? Sudah dicoba? Sudah, Ibu. Ini permukaannya miring atau rata? Miring. Maka hasilnya Bolanya menggelinding, Bu. Dari atas ke bawah. apakah kalian sudah menyelesaikan kegiatan 1? Sudah. Baik, silakan dilanjutkan ke kegiatan 2. Untuk langkah pengerjaannya bisa diperhatikan dan dibaca pada LKPD. Bola. Untuk Presentasi deh. kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Dia masih ngerjain. Ngerjainnya bersama-sama ya, jangan sendiri aja. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Ibu, mau nanya, Bu. Kegiatan baru bagaimana, Bu? Sudah dibaca langkah pengerjaannya? Sudah dibaca. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
Coba gelindingkan di permukaan yang datar atau rata. Sudah? Waktunya tinggal 10 detik. 1. Baik, waktunya habis ya. Untuk kegiatan pertama, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 dari kelompok sukses akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan yang pertama itu adapun alat dan bahannya. Yang pertama adalah tulis, kemudian benda di sekitar, kemudian ada bola, penggaris dan benda berbentuk kotak. Nah, langkah kerja kegiatannya yang pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, tuliskan beberapa contoh permukaan yang akan digunakan. Dan yang terakhir, tulislah hasil pengamatan pada tabel. Nah, adapun permukaan yang kami coba dengan menggunakan bola, yang pertama yaitu miring. Dengan cara kami meletakkan penggaris di atas benda kotak, kemudian meletakkan bola di bagian atas. Nah, hasil pengamatannya yaitu bola menggelinding dengan cepat. Kemudian yang kedua, permukaan yang kami coba yaitu permukaan yang rata. Pada awalnya, untuk hasil pengamatan, pada awalnya bola tidak menggelinding, tapi setelah kita mendorong bola, bola menggelinding dengan pelan. Kemudian yang ketiga, ada permukaan yang bergelombang. Nah, pada permukaan yang bergelombang, hasil pengamatannya yaitu pertama, bola tidak bergerak sama sekali. Kemudian kami mendorong dan bola juga pergerakannya sangat lambat, sehingga kami memberikan dorongan lagi, barulah bola tersebut bisa bergerak. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan itu yang pertama, bola akan menggelinding cepat apabila diletakkan pada permukaan yang miring. Kemudian bola akan menggelinding ketika diberikan dorongan pada permukaan yang rata, dan bola akan menggelinding jika diberikan dorongan yang lebih besar daripada sebelumnya pada permukaan yang bergelombang. Baik, pendapat yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah sangat benar sekali. Untuk kelompok 1, apakah memiliki tanggapan yang lain? Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk kembali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kegiatan yang kedua, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ini kami perwakilan dari kelompok 1 yaitu kelompok untung, di mana kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana pada langkah kegiatan 2 itu yang pertama itu disuruh untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menuliskan beberapa contoh benda yang akan digunakan. Dan yang ketiga, menuliskan hasil pengamatan pada tabel. Nah, benda yang kami gunakan yang pertama itu pulpen dengan meja, yang dimana pada hasil pengamatannya itu pulpen menggelinding di atas meja, walaupun meja itu datar karena pulpen itu berbentuk tabung. Selanjutnya ada bola, ada kotak dengan ada penggaris, yang dimana bola itu menggelinding karena bola itu menggelinding di atas bidang miring dan diberi dorongan. Selanjutnya ada percobaan yang ketiga yaitu penggaris dengan meja, di mana penggaris itu tidak bergerak ya di meja tersebut. Ya, dari kami, terima kasih. Baik, untuk kelompok kedua, apakah ada mempunyai tanggapan lain? Tidak? Berarti sama ya? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi di sini Ibu akan meluruskan pendapat dari kalian semua, bahwa pendapat dari kalian itu sudah benar sekali, bahwa apabila kita menyiapkan benda
lebih cepat menggelinding ke bawah. Begitu pula dengan benda yang ketika berada di atas meja atau permukaan yang datar juga akan lebih mudah untuk menggelinding. Sedangkan benda yang kita taruh di atas permukaan yang bergelombang akan sulit atau akan lambat menggelindingnya. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Baik, untuk Kak Agustin, dipersilakan. Kenapa di permukaan yang bergelombang itu benda lebih susah untuk menggelinding? Baik, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk menjawab pertanyaan dari Agustin. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Baik, Sri, dipersilakan. Karena kalau di permukaan yang bergelombang itu sulit karena permukaannya itu tidak datar. Baik, benar sekali pendapat yang disampaikan oleh Sri. Untuk Anda, dipersilakan. Saya izin untuk menambahkan ya Bu, kenapa benda yang di tempat bergelombang itu tidak bergerak, karena itu tuh ada teksturnya, jadi ada naik turunnya gitu, jadi susah dia untuk bergerak. Ketika benda sudah turun maka dia susah naik. Baik, terima kasih. Pendapat kalian sangat luar biasa sekali hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Ibu ingin meluruskan sedikit pendapat dari rekan-rekan kalian mengenai pertanyaan dari Agustin. Nah, mengapa? Karena permukaannya itu tidak datar dan bertekstur seperti yang dikatakan oleh Chandra tadi, dan sehingga membuat benda itu sulit untuk bergerak ke sana kemari. Baik. Untuk mengukur pemahaman kalian, jadi sebelum Ibu memberikan evaluasi, jadi di sini Ibu ingin memberikan kalian sebuah video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya. Gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tok dan Danang juga. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan, gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis. Jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah.
Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah. Atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Asik, pulang! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Nah, sepertinya kalian sudah lesu-lesu ya. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri. Di sini Bu akan mengajak kalian tepuk pagi, siang, dan malam. Tepuk pagi itu ditepuk 1 kali, untuk tepuk siang itu ditepuk 2 kali, dan tepuk malam itu hening. Siang 2 kali. Sore ada? Nggak ada. Sudah? Sudah. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Baik, jadi kalian siap. Masih fokus, silakan kembali duduk ke tempat duduknya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi dan dikerjakan secara mandiri. Kerjakan dengan benar ya. Ya, Bu. Waktunya berapa menit? Waktunya 3 menit. Dimulai dari Sekarang. Untuk petunjuk pengerjaannya bisa perhatikan di lembar evaluasinya ya, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali. Jadi waktunya tinggal 10 detik.
Sudah Ibu. Sudah ada yang selesai mengerjakan? Sudah. Baik, bisa dikumpulkan ya. Sudah selesai? Baik, jadi di sini kita sudah mempelajari berbagai macam gaya seperti yang tertera dalam video permasalahan tadi. Nah, untuk sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan apa saja atau materi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Baik, untuk Chandra dipersilakan. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang materi gaya di sekitar kita. Jadi kita mengetahui banyak gaya hari ini, yaitu seperti contohnya bola menggelinding pada benda miring atau pada permukaan miring. Selanjutnya jika permukaan benda tersebut datar, mungkin lebih susah untuk menggelinding. Baik, mungkin ada yang ingin menanggapi atau menambahkan kembali? Baik, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan sekali lagi bahwa hari ini kita telah mempelajari materi gaya dan gerak, di mana gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, apabila gaya itu melakukan interaksi atau saling berdekatan dengan benda-benda di sekitarnya, gaya itu akan berubah bentuk suatu benda dan akan membuat benda yang semulanya bergerak bisa berhenti secara tiba-tiba. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua merasa senang mempelajari pembelajaran hari ini? Senang. Nah, pada bagian manakah kalian merasa senang? Percobaan. Menonton adik dan sepupu jauh. Baik, terima kasih anak-anak karena kalian sudah merasa senang hari ini dan membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik dan seru. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang magnet menjadi benda yang ajaib. Nah, untuk ketua kelas dipersilakan untuk mengajak teman-temannya menyanyikan lagu daerah dan berdoa. Baik teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Curi-Curi. 1, 2, 3. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Nah, untuk ketua kelas dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak coba perhatikan di sekitar kalian apakah masih ada sampah? Jika masih ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Baik, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, itulah video simulasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.